Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, panelis, panitia, fasilitator, dan serta publik cerdas gelombang kedua yang berbahagia. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan kali ini pada kegiatan kita pertemuan yang terakhir publik cerdas tahun 2020 tentang penjelasan teknik pengumpulan tugas SMK. Telah hadir bersama kita 435 partisipan. Hadir pula moderator Ibu Dr. Nada Dewi Insan dan pemateri kita Ibu Eka Prasetya. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di ini. Bapak Ibu, mari untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini bersama-sama kita menundukkan kepala berdoa berdasarkan keyakinan kita. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Nada. Terima kasih, Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, bila kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semuanya bisa bergabung dalam kegiatan tubuh jadi pers materi kelima dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salawat dan salam kita panjatkan. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat yang mulia nanti. Pada kesempatan ini, terima kasih kepada Ibu Ning ya sebagai host pada hari ini ya. Beliau adalah guru dari SMK di Jalan ya. Yang hari ini bertugas sebagai host ya. Kemudian pada hari ini juga yang bertugas sebagai pemateri atau moderator Bapak Ari lengkapnya adalah Bapak Ari Eka Prasetyanto yang lahir di Surabaya 29 April 1994, di mana beliau bertugas di SMKN 1 Masem dan mapel teknik komputer dan jaringan. Untuk diketahui sedikit perkenalan mungkin ya, Bapak Ari ini mempunyai beberapa prestasi. Dia sebagai guru pendamping siswa robot internasional untuk siswa istimewa pada 3 tahun 2011, kemudian pendamping siswa Kumbain Pak dan Cepat Guna Kabupaten Kediri 25 tahun 2019, dan ini yang membanggakan adalah ada juga guru pendamping siswa kreatif camp dan Siameo dan Mobile Application juara 3 tahun 2019. Kalau saya baca ini ternyata banyak juga ya pengalamannya, mungkin nanti biar Pak Adi sendiri yang memperkenalkan. Yang jelas pada hari ini Bapak Ibu semuanya seperti pada saat-saat yang sebelumnya, di mana jika Bapak Ibu ingin bertanya maka ada beberapa cara. Yang pertama mengajukan tangannya ya, present, atau bisa juga menuliskan di chat. Jadi nanti ketika Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bertanya, maka sekali lagi sebelumnya diajukan tangannya atau responnya. Halo, bisa tampil? Bisa Bapak? Bagus. Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terkait dengan informasi pengumpulan tugas buku Kajian Cerdas gelombang kedua, ada beberapa hal yang harus cermati bersama
untuk teknik pengumpulannya. Tapi sebelum itu kita flashback dulu Bapak Ibu terkait apa gubuk Jatim Cerdas. Oke, gubuk Jatim Cerdas itu sebenarnya gubuk itu adalah singkatan sih. Jadi guru dan organisasi belajar kelompok online dan kreatif. Pada awalnya memang munculnya gubuk itu salah satunya adalah untuk menjembatani komunitas guru seperti NGMP di kabupaten kota Bapak Ibu semua. Dan memang harapannya adalah dengan adanya gubuk Jatim Cerdas ini, kegiatan NGMP di wilayah kabupaten kota Bapak Ibu nanti akan bisa berkembang meskipun dalam kondisi seperti saat ini. Jadi memang seperti NGMP kita tidak bisa membaca langsung, tapi kita bisa memanfaatkan beberapa teknologi yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari pemateri atau narasumber yang ada di Jatim kemarin. Nah, kemudian saya berikan metadata dari gelombang kedua agar Bapak Ibu semua tahu. Gelombang kedua itu total pesertanya adalah 990 sekian, itu terbagi menjadi awalnya itu adalah di grup 2A itu adalah 205 peserta, kemudian grup 2B itu ada 203 peserta, di grup 2C ada 199 peserta, kemudian grup 2D ada 171 peserta, dan grup 2E itu ada 213 peserta. Ini awal yang dikeluarkan dari Provinsi Jawa Timur di surat apa itu namanya kemarin. Kemudian berdasarkan registrasi ulang, nah ini yang kita dapatkan dari panitia, dari total grup yang 205 itu yang melakukan registrasi ulang adalah 190 peserta, 10 tidak melakukan registrasi ulang. Artinya jumlah peserta yang ada di 2A itu adalah harusnya 195. Begitu juga di 2B yang registrasi ulang adalah 174, yang tidak 29. Di 2C ada 179 peserta yang melakukan registrasi ulang. Kemudian yang 20 orang atau peserta di registrasi ulang, di D ada 148 peserta, yang tidak melakukan itu 23 peserta. Kemudian di 2E itu ada 180 peserta yang melakukan registrasi ulang, dan yang tidak melakukan registrasi ulang ada 26. Nah, bagi peserta yang tidak melakukan registrasi ulang itu banyak kemungkinan, apa memang ada kesibukan atau berhalangan atau bagaimana, kita juga kurang paham. Tapi bagi Bapak Ibu di gelombang kedua yang ingin sebenarnya, yang kemarin di gelombang kedua yang tidak melakukan registrasi ulang, kita beri kesempatan untuk bisa mengikuti di gelombang kedua dengan mengajukan, jadi mengajukan permohonan ke panitia bahwa pada gelombang kedua kemarin bisa berpartisipasi. Ini peta data pesertanya. Kemudian nah kita kenalan dulu Bapak Ibu tentang bersama tim fasilitator. Ini tim fasilitator 2A ada Pak Agus Setio di SMK yang saya sudah tahu, kenalan semua, karena mungkin di grup Bapak Ibu hanya mengenal tim fasilitator di grupnya. Jadi ini di 2A ada Pak Agus Setio dari SMK N1 Danau, kemudian ada dari SMA Negeri 1 Kota Madiun, kemudian ada Pak Ali Idris dari SMA 1 Bantaran Probolinggo, kemudian ada Bu Anggun
itu dari SMA 1 Tuban. Kemudian ada Bu Ari Handayani dari SMA Negeri 1 Kepanjen. Kemudian ada Pak Aris Wisnu Wardana dari SMK Negeri Palang, Tuban. Beliau ini sekaligus sebagai koordinator dari A. Kemudian ada Bapak Henry dari SMA Negeri 1 Pangalukan, Kabupaten Situbondo. Ini adalah fasilitator di 2A. Nah, kemudian tim fasilitator di 2B, saya kenalkan juga ada Bu Benti Asmindra Milasanti dari SMA Negeri 3 Kediri, kemudian ada Bu Dian Setiawati dari SMK Magetan, kemudian ada Bu Diana dari SMK Negeri 1 Kediri, dia juga sebagai koordinator dia. Kemudian ada Pak Nur Huda dari SMA Negeri Karangan Trenggalek. Kemudian ada Pak Agus Trianto dari SMA Negeri 1 Bangkalan. Kemudian ada Pak Mu'alidin Rosidi dari SMA 1 Meganti Gresik. Dan Pak Imam Abdul Syukur dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Ini adalah tim fasilitator di 2B. Kemudian di fasilitator 2B ada koordinator yaitu Bu Yuliati Wardatus Solika dari SMK Negeri 2 Bondowoso. Beliau adalah koordinator di 2C. Kemudian Pak Fedi Dadang dari SMK Negeri 1 Mojokerto. Kemudian ada Pak Eko Widiarto dari SMA Negeri 2 Bondowoso. Kemudian ada Pak Edi Sulistiono dari SMA Bina Surabaya. Kemudian ada Pak Eko Pranati Sumarto dari SMA Muhammadiyah 3 Genteng Banyuwangi. Kemudian ada Pak Feriawan Edi dari SMK Negeri 1 Panggung Rejo Blitar. Kemudian ada Bu Ayu Sarlindah dari SMA Negeri 1 Tambelangan Sampang. Ini adalah fasilitas di 2C. Kemudian fasilitator dari D ada Bu Francisca Sinta dari SMK Arga Kediri, beliau sebagai editor. Ada Bu Mutia Farida dari SMKN Kuren Malang. Kemudian ada Pak Liwahul Umam dari SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Kemudian ada Pak Denny Sebastian dari SMA 1 Grogol Kediri. Kemudian ada Bu Yuli Widiati dari SMA Al-Hikmah Surabaya. Dan ada Bu Endah Sayetri dari SMA 1 Bungkal Ponorogo. Beliau ini adalah fasilitator dari 2C. Kemudian yang dari fasilitator 2E yaitu Pak Anwar SW Anwar dari SMKN 1 Sidoarjo Gresik, beliau sekaligus sebagai koordinator. Kemudian ada Bu Alani dari SMKN 1 Surabaya. Kemudian ada Bu Susilawati dari SMKN 1 Tugu Trenggalek. Kemudian ada Bu Yusnati dari SMA 18 Surabaya. Ada Bu Sayapti Eka dari SMKN Jatirogo Tuban, dan ada Bu Puspita Eka dari SMKN 1 Berarti. Nah, beliau semua adalah fasilitator di 2E. Jadi itu adalah tim fasilitator di masing-masing grup Bapak Ibu yang membantu mengawal Bapak Ibu semua dalam menyelesaikan tugas di tim Bank kedua. Baik, Bapak Ibu sesuai jadwal. Nah, saya sampaikan di gelombang kedua itu materi pertama itu adalah tanggal 8 kemarin yang disampaikan oleh Pak Yohan, itu tanggal 8. Kemudian materi kedua tanggal 10 disampaikan oleh Pak Rahmat. Kemudian materi ketiga tanggal 12 Juni disampaikan oleh Pak Hairudin. Dan materi keempat yang Senin kemarin
disampaikan Pak Ristiawan. Nah, sesuai dengan jadwal ini di gelombang kedua batas akhir pengumpulan tugas itu adalah tanggal 27 Juni 2020. Artinya nanti Bapak Ibu harus menyelesaikan semua tugas pada tanggal 27 Juni 2020. Ini adalah jadwal yang ada di gelombang kedua. Kemudian Bapak Ibu, peserta itu sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber atau pemateri. Seperti kita review sedikit, kita lihat materi pertama itu adalah membuat room web page. Kemudian bentuknya seperti pada form penugasan yang ada di buku dokumen, Bapak Ibu bisa membuat form penugasan itu. Nah, pada form penugasan itu sifatnya wajib. Artinya pasti harus ada form penugasan yang berbentuk PDF. Kemudian materi kedua juga seperti itu. Kemudian materi ketiga seperti yang disampaikan oleh pemateri, dan terlihat juga seperti itu. Kemudian di tugas akhir, Bapak Ibu wajib mendiseminasikan NGMP. Jadi dari materi 1, materi 2, dan sampai materi keempat itu bisa diambil salah satu yang mungkin bisa diseminasikan di NGMP Bapak Ibu semua. Nah, sifatnya adalah melakukan rekaman dengan berapa peserta ya. Nanti ada teknisnya di dongan. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini kondisi kantong tugas peserta di gelombang kedua saya sampaikan. Ini tadi malam jam 12 malam saya ambil bahwa kondisi kantong tugas peserta di grup 2A itu ada 41 peserta yang sudah mengirimkan data ke kantong tugas pusat. Artinya apakah 41 itu sudah menyelesaikan semua tugas? Tidak, Bapak Ibu. Jadi 41 itu sudah mengirimkan datanya. Dia juga sudah mengirim tugas 1, tugas 2, ada yang masih tugas 1, ada yang sudah sampai tugas 3, dan seterusnya. Nah, total peserta yang sudah mengirim data di tugas pusat itu ada 41 di 2A, kemudian 62 di 2B. Nah, ini grup yang paling aktif sendiri 2B karena pesertanya sudah 62 peserta mengirim ke kantor tugas karena paling banyak sendiri berarti paling aktif. Kemudian ada di 2C itu ada 47 peserta yang mengirimkan, 2B ada 29 peserta, dan 2E ada 18 peserta. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, kita harapkan setelah ini lebih banyak dari peserta yang mengirimkan tugas di kantong pusat. Artinya meskipun hanya tugas pertama, sebaiknya bisa dikirimkan karena nanti tugas kedua dan ketiga bisa dilakukan bertahap. Ini kondisinya. Kemudian ini berdasarkan kriteria kelulusan, saya bacakan kembali karena ini ada di buku pedoman yang baik Ibu terima. Itu kriteria kelulusan peserta itu mendapat nilai yang pertama, mendapat nilai sikap minimal baik dari sikap pantauan panitia, narasumber, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menghadiri kurang-kurangnya 4 kali dari 6 event berikut. Nah, event itu apa saja Bapak Ibu? Pertama, pembukaan. Pembukaan itu yang serentak dibuka oleh kepala bidang dan kadis Provinsi Jawa Timur kemarin. Bapak Ibu sudah melakukan itu, kita sebagai bukti menghadiri event.
kemudian ada paparan narasumber 1, 2, 3, 4, dan paparan narasumber 5. Nah, paparan narasumber 5 ini adalah yang saat ini kita lakukan. Jadi artinya dari 6 kali event itu Bapak Ibu maksimal atau minimal ya kurangnya 4. Jadi harus mereka mengisi dapat hadir. Jadi kalau misalkan masih 3 kemudian hanya melakukan apa namanya 3 event mengisi totalnya sebanyak 3 kali, tapi apa namanya tugas selesai semua. Dan mohon maaf ada kemarin di gelombang pertama yang dia hanya hadir banyak 2 kali tapi tugasnya selesai semua. Nah, dari panitia tidak apa namanya tidak menghendaki seperti itu, karena kalau seperti itu dianggap tidak tuntas Bapak Ibu, meskipun hasil tuntas semua, karena syarat kelulusan adalah menghadiri kurang-kurangnya 4 kali. Jadi sangat sayang sekali kalau misalkan Bapak Ibu aktif tapi tidak mengisi data hadir. Nah itu kalau Bapak Ibu tidak diperhatikan. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan semua tugas yang seperti narasumber sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh panitia. Kemudian yang keempat, menyelesaikan tugas kelima berupa eksaminasi secara daring di NGMP masing-masing dengan jumlah peserta minimal orang. Nah, ini juga bisa dilakukan misalkan ada kesulitan tentang peserta NGMP. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan diseminasi ini misalkan kalau terpaksa dengan apa namanya peserta di grup Bapak Ibu yang ini adalah satu mapel, intinya adalah satu mapel saja. Nah, insya Allah di grup masing-masing sudah di permap grup itu adalah ada berapa yang apa ya kita membagi adalah permap. Jadi nanti bisa dilakukan seperti itu. Kemudian yang kelima, kegiatan diseminasi sebagai jenis itu harus rekam ya, maksudnya grup video dengan durasi minimal 10 menit. Yang selanjutnya Bapak Ibu bisa upload video rekaman itu ke YouTube. Nah, linknya nanti yang disematkan di bagian keterangan pada form isian tugas 5. Nanti ada di kantong tugas itu diminta untuk memasukkan link diseminasi hasil rekaman video. Linknya hanya di YouTube saja. Nah, untuk link itu bisa Bapak Ibu pendekkan, dipendek, ada pendek link itu boleh, atau apa adanya yang ada di YouTube. Pembahasan dari narasumber. Jadi tugas Bapak Ibu semua diupload di Google Drive Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi semuanya di tugas itu dengan catatan bahwa yang digunakan ada satu email ya, email yang sama, tidak boleh salah satu email yang A misalkan, tugas kedua email yang B misalkan, itu tidak dikehendaki karena nanti akan kesulitan dari panitia untuk ngecek tugas Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketujuh, mengirimkan link, nah ini saya mengirimkan folder ke panitia. Dan yang ke-8, mengupload semua penugasan yang tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan tugas 5 pada form yang disediakan oleh panitia. Nah, ini bisa Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu sudah mengupload yang namanya tugas pertama. Nanti akan ada di situ tentang link masing-masing tugas. Nah, saya upload tugas sekarang. Nah, saya upload tugas. Yang pertama, pada setiap akhir paparan, narasumber akan menayangkan penugasan yang harus diselesaikan. Nah, Bapak Ibu ada noise.
Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, serta mengerjakan penugasan yang dimaksud menggunakan form tugas peserta yang dibuat oleh peserta sesuai dengan format yang telah disediakan di lampiran panduan ini. Nanti akan saya tampilkan form tugas pesertanya. Kemudian peserta mengerjakan penugasan sebanyak 5 kali, masing-masing satu penugasan tiap narasumber dan satu tugas akhir. Nah, seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa yang tugas kelima itu adalah mendiseminasikan ke SDMP Kabupaten kita Bapak Ibu masing-masing. Artinya nanti perlu waktu, makanya di jadwal hasil pengumpulan tugas terakhir itu dilakukan pada tanggal 27. Kita tunggu. Kemudian untuk ketentuan penamaan file, nah ini saya jumpai di kantong tugas. Kemarin sudah sempat saya sampaikan ke koordinator fasilitator bahwa penamaan file itu harus sesuai dengan ketentuan teknis di panduan. Penamaannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah nomor registrasi, jadi nomor registrasi Bapak Ibu. Kemudian tugas, yaitu nama tugasnya, N itu adalah tugas berapa. Jadi misalkan contoh di sini 101 yaitu nomor registrasinya, kemudian tugasnya adalah tugas pertama untuk file untuk tugas pertama, dan seterusnya. Tugas 2 juga seperti itu, nomor registrasi tugas 2 dan seterusnya. Kemudian untuk menampung kelima file tugas peserta wajib membuat folder Google Drive. Foldernya Bapak Ibu perlu diperhatikan juga. Jadi folder yang ada di Google Drive namaannya adalah seperti misalkan ini, kebetulan ini ada salah penamaan, mohon maaf. Jadi misalkan seperti ini, Anda peserta dengan nomor 1001 dengan nama Muhammad Hussein gelombang 1 misalkan ya, ini misalkan, maka penamaannya yang benar adalah 1001. Ini ibunya salah ya, mohon maaf. Jadi 1001 underscore Muhammad Hussein underscore 1. Nah, artinya 1 di belakang itu adalah menyatakan gelombang. Berarti kalau Bapak Ibu nanti gelombang kedua, nanti nama foldernya adalah 1001 underscore Muhammad Hussein underscore 2. Itu menandakan bahwa folder tugas Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan di nomor registrasi, nama Bapak Ibu, gelombangnya. Itu untuk folder ya. Perlu dipahami juga bahwa untuk penamaan file itu menggunakan poin keempat. Untuk penamaan folder menggunakan poin kelima. Nah, kemarin banyak saya jumpai untuk penamaan file itu ada namanya. Itu tidak perlu Bapak Ibu ya. Jadi hanya 1001 tugas 1 gitu aja. Jadi untuk nama itu ada di poin kelima, hanya foldernya. Jadi folder nanti dalamnya ada file yang Bapak Ibu masukkan. Nah, bagaimana dengan file pendukung Bapak Ibu? File pendukung itu bisa berupa Excel yang Pak Khairuddin itu kalau kemarin kalau Pak materinya Pak Khairuddin nggak perlu file Excel, hanya screenshot saja pasti ada file pendukungnya. Kemudian misalkan video, nah nama file pendukungnya disesuaikan dengan tugasnya. Jadi misalkan nama file pendukungnya Excel, misalkan Excel nih, saya ambil aja Excel. Jadi nanti adalah 101 tugas 2. Nanti ekstensinya adalah .xls kayak gitu. Kalau misalkan video, berarti 101 tugas 3 MP4 misalkan, MP4 misalkan. Ya, ada ekstensinya. Jadi tetap menyesuaikan nama dari file. Beda dengan folder. Untuk poin 5 itu menyatakan folder drive-nya. Saya lanjutkan. Nah, di dalam folder Google Drive nanti Bapak Ibu setting bahwa folder itu bisa digunakan atau bisa dilihat oleh siapa saja, artinya tidak dikunci. Jadi nanti dari pihak nanti bisa ngecek apakah tugas Bapak Ibu ada lengkap atau tidak, benar atau tidak. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu juga sudah mengupload ke tiap-tiap tugas itu ke kantong tugas. Nah, serta bisa menggunakan penyimpanan misalkan
kalau di sini adalah Google Drive, misalkan Bapak Ibu punya Google Drive misalkan, menggunakan OneDrive misalkan, itu diperkenankan dengan catatan bahwa file itu bisa dilihat oleh siapapun. Kemudian yang poin ke-8, peserta juga diwajibkan mengupload semua hasil penugasan pada hari yang disediakan oleh panitia. Nah, ini sudah kita bagikan di setelah pertemuan ke-1 kalau nggak salah, itu yaitu di bit.ly/kantong tugas underscore gelombang kedua. Ini adalah link dari kantong tugas pusat. Jadi Bapak Ibu wajib mengisi ke sana. Kalau misalkan kesulitan bisa lihat tutorialnya. 9, bahwa file tugas peserta harus diupload di folder penugasan. Nah, ini selanjutnya batas akhirnya itu adalah tanggal 27 Juni 2020. Nah, ini Pak Ibu perlu cermati karena jangan sampai terlewatkan tanggal ini karena sudah mengerjakan tugas 1 sampai ke 5, kemudian Bapak Ibu tidak atau lupa mengupload semua tugas, itu sangat disayangkan sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini form penugasan. Jadi form tugas peserta yang sebelah kiri adalah format, ya. Sebelah kiri adalah format dan sebelah kanan itu adalah yang sudah disediakan oleh peserta. Contoh ini contoh. Jadi ini adalah contoh yang seharusnya Bapak Ibu kerjakan. Jadi ada tugasnya, itu tugas pertama. Nomor peserta itu adalah sebenarnya nomor registrasi, jadi nama registrasi peserta, nama peserta, kemudian nama sekolah, judul materi saat materi disampaikan apa, narasumber siapa. Keterangan di sini bisa diisikan adalah linknya, di link dari Google Drive yang Bapak Ibu kan. Terus penugasan peserta, kalau diminta screenshotnya, monggo screenshotnya bisa ditempel-tempel di penugasan peserta. Kalau misalnya ini lembar, jadi bisa lebih dari 1 lembar, misalkan ada 2 lembar, monggo nanti menyesuaikan saja karena beberapa ada yang screenshotnya ada dari 1 sehingga ada 1 lembar. Monggo ini contoh form penugasan. Tidak kenakan begini Bapak Ibu, berapa peserta itu tidak melakukan pengisian melalui form tugas peserta. Jadi langsung ada lembar Word itu kemudian ditulis. Jadi tidak melakukan seperti ini, tidak kasih seperti ini. Jadi langsung link webnya apa, kemudian nama narasumbernya, nama sekolahnya, nomor registrasi. Jadi langsung diisi. Tapi tidak menggunakan penugasan. Dan ini kita anggap salah Bapak Ibu, karena saya jumpai ada peserta yang seperti itu dan kita tidak menghendaki seperti itu. Jadi kalau memang yang seperti itu sebaiknya direvisi, dibetulkan sebelum masa pengumpulan tugasnya berakhir. Oke, saya lanjutkan. Nah, tugas akhir peserta, saya sampaikan bahwa yang pertama diseminasi, ya bisa mengambil salah satu materi yang bisa Bapak Ibu kuasai di materi pertama sampai materi keempat, kemudian direkam menggunakan boleh merekam menggunakan software yang lain yang nantinya intinya merekam dengan aplikasi apapun kita bebas, tidak masalah. Yang intinya nanti bisa diupload di YouTube dan kita minta nanti adalah linknya dan di rekaman itu diupload linknya di kantong tugas di gelombang kedua. Jadi ini ada progresnya di tugas peserta. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah link video tutorial. Nanti kita share kembali kalau misalkan bagaimana cara pengisian kantong tugas
ini adalah video tutorial untuk pengisian kantong tugas di gelombang kedua yang sudah dibuat oleh Pak Haryadi. Terima kasih Pak Haryadi sudah membuat tutorialnya. Nanti bisa Bapak Ibu cermati kembali. Nah, sebagai catatan, saya menerima banyak WA bahwa peserta yang memperbaiki tugas satu sudah terlanjur diupload tidak bisa diperbaiki. Nah, itu silakan nanti Bapak Ibu bisa yang sudah terlanjur mengirimkan tapi ingin memperbaiki dokumennya, Bapak Ibu nanti bisa melakukan report ke fasilitator. Jadi nanti yang Bapak Ibu lakukan adalah mengisi kembali data dari awal. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak ingin memperbaiki tugasnya, yang sudah merasa benar di tugas 1, tugas 2, tinggal melanjutkan dan diedit saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan pengisian kantong tugas. Saya lanjutkan. Terima kasih sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada tanya jawab, mungkin Bapak Ibu ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan secara langsung dengan klik raise hand ya. Nanti raise hand nanti biar dibuka sama host. Kemudian kalau misalkan bagaimana bisa mungkin di kolom chat. Terima kasih, ini paparan dari saya terkait dengan tugasan. Jika kurang bisa ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Dewi, untuk sesi selanjutnya tanya jawab bisa kita lakukan. Ya, terima kasih Pak Ari atas untuk tanya jawab. Ini kita lihat dulu ada beberapa yang tangan kuning belum. Oke. Untuk tidak punya tapi mungkin bisa dibuka untuk menyampaikannya. Mic-nya bisa dibuka. Silakan Bu Ida Kurniawati. Saya buka. Oke. Halo Bu Ida. Di sini Pak Kasih dengan nomor 144 bisa menyampaikan pertanyaannya. Ada respon. Ya, mungkin emang apa ada lagi? Ada, tapi nggak tahu di mana. Dicari halo Bu Ida. Google sama satu bentar. Nggak ada. Biar apa? WA ini janjian diri. Dan WA dan handphone. Maksudnya kesulitan video. Itu suaranya sepertinya masuk tidak terdengar. Ya, atau sinyalnya yang lemah. Ibu Ida akan menulis di chat saja. Oke. Terus Ya, mohon maaf Bu Ida. Ganti ini bahasa Indonesia. MGMP bahasa Indonesia. Silakan. Atau MGMP bahasa Indonesia atas nama Indonesia akan menyampaikan pertanyaannya secara lisan. Namanya MGMP bahasa Indonesia ini. Nama siapa? Namanya MGMP bahasa Indonesia. Namanya MGMP bahasa Indonesia. Ya, tidak ada kata langsung Pak Muhammad Indonesia atas nama inisiatif. MGMP bahasa Indonesia. Ya, inisiatif apa? Akan Ini bertanya. Ya. Oke. Ya, akan bertanya Bu. Ini kemarin saya waktu pembukaan itu kan aktif di Webex, tetapi tidak mengisi daftar hadir, itu bagaimana Bu? Ada screenshotnya.
Monggo diulang Bu Ani, tadi agak terputus. Pertanyaannya diulang lagi monggo. Ya, ini begini Bu, saya pada waktu pembukaan itu kan ya join di Webek, juga screenshot, tetapi tidak mengisi diri itu bagian saya Bu ya. Monggo Pak Ade mungkin bisa menjawab pertanyaan Bu Eni tetapi tentang absensi ini yang banyak dialami oleh salah satu masalah yang dialami. Bagaimana solusinya Bapak Ade? Monggo silakan. Halo. Ya, Suara saya sudah masuk ya? sudah masuk Pak, monggo. Oke. Terima kasih Bu. Siapa tadi namanya? Bu. Lama ada bukti untuk itu, makanya kemarin beberapa fasilitator mengatakan jika Bapak Ibu mendapatkan absensi bisa di screenshot ya di dalam kehadiran. Monggo Bapak Ibu nanti sampaikan itu ke fasilitator ya, ke fasilitator biar nanti dianggap Bapak sudah mengikuti. Jadi memang kalau permintaan memang ada buktinya kita bisa terima gitu. Itu juga untuk Bapak Ibu semua gitu. Jadi kalau memang tidak bisa melakukan absensi online, melakukan screenshot di sana. Makanya kemarin disarankan untuk screenshot. Itu ya. Iya Pak. Iya. Ada yang lain Bu? Banyak yang mengacungkan tangan, tapi mengacungkan tangannya tidak sengaja atau memang tidak bertanya. 24 Ibu Sri Ariani. Silakan. Absennya DJ ini biasanya Google Form. Ini kan bagikan pas kita berlangsung. Ya sebenarnya bukan pas ini MMD itu berapa vaksin benar? salah satu masa kesulitan dengan teman-teman GMP dan disarankan tadi Bapak dengan teman yang satu grup tadi sekelompok dengan mapel sesuai dengan mapel. Kalau saya lihat untuk mapel saya itu jumlahnya tidak banyak Pak. Apa boleh nanti bisa gabung dengan mapel lain tapi masih satu masih satu multimedia Pak, bisa gabung dengan misalnya TKJ atau TIK gitu, apa boleh? Mungkin langsung dijawab aja Pak Ari pertanyaan Ibu Ariani tentang apa diseminasi. Oke. Halo. Masuk Ya, suara saya? Oke, mohon maaf jaringan saya di checklist Android kok nggak muncul makanya harus tes dulu. Terima kasih Bu. Terkait dengan diseminasi desain itu karena itu harusnya memang dilakukan oleh gunanya adalah desain. Jadi memang pesertanya atau bagaimana bisa dengan peserta yang lain apa-apa. Karena satu rumpun ya, kan multimedia TI itu dikaji kan guys satu rumpun. Jadi boleh untuk kan ini lima orang ya. Jadi betul. Kumpulkan monggo. Kita nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Ada lagi Bu. 1160 Bapak Makdi. Silakan. Silakan Pak.
Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Mati. Pak Adis sudah jelas ya. Pertanyaan intinya, apakah boleh pakai Zoom? Tidak pakai webback. Terus anggotanya tidak semuanya jadi peserta grup. Apakah boleh masuk dalam kegiatan diseminasi itu? Monggo Bapak Ari. Suaranya kok tidak terdengar Pak Ari? Ya langsung sudah. Monggo Pak Ari. Mohon maaf ya, ini kayaknya ada gangguan sinyal. Suaranya Pak Ari belum terdengar. Halo. Ibu. Halo. Oke. Pertanyaannya kok tidak selesai? Mau diulang Ibu tadi putus. Pertanyaannya jadi yang pertama adalah anggota MGP-nya tidak semuanya ikut buku, boleh nggak? Ya. Terus yang kedua, penggunaan pakai Zoom untuk kegiatan itu boleh nggak? Tidak, apakah harus pakai webback? Nanti rencananya mau pakai Zoom boleh tidak? Selesai. Anggota MP tidak banyak yang ikut malah dengan adanya kegiatan ini dengan bisa menjelaskan ke teman-teman tidak mengikuti, malah lebih bagus Pak. Jadi artinya jadi bisa menyampaikan materi teman-teman yang tidak mengikuti. Jadi artinya diseminasi dengan lebih saya manfaat untuk mereka gitu, oke. Ya, biar manfaatnya itu malah jauh lebih baik menurut saya. Kemudian kita pakai WP yang kenapa kita pakai WP kan materi kita kemarin itu adalah menggunakan WebEx. Jadi sekaligus mengimplementasikan materi yang diberikan oleh narasumber, Bapak bisa sekaligus untuk mempraktekkan. Sebenarnya kalau bagi saya bagi kami mau pakai Zoom mau pakai website itu diseminasi itu bisa disampaikan tidak salah Pak. Jadi yang kita minta nanti adalah hasil diseminasi yang berupa minggu. Jadi seperti itu Pak. Jadi, karena kita menggunakan materi itu salah satu contoh platform. Monggo kalau misalkan Bapak mau pakai Zoom, persilahkan. Artinya diseminasi sampaikan saja Pak. Oke. Tapi gini. Jadi pada biasanya kemarin saya berusaha membentuk untuk dijadikan grup di saat informasikan bahwa nanti dalam minggu ini saya bisa melakukan akan berkoordinasi saya
adanya kurikulum baru, KMP baru, dan juga penerapannya di lapangannya harusnya melakukan hal-hal yang teman-teman kami terkait itu. Jadi saya mohon diperkenankan karena adanya sama mendiskusikan atau mengatakan kayak apa yang ini. Ini Bapak, kita dukung untuk kegiatan ini, Pak. Baiklah, terima kasih Pak Rafi atas jawaban pada pertanyaan Pak Mardi. Selanjutnya lagi benar yang diberi kesempatan untuk bertanya. Halo benar. Ya, urut ini dari yang pertama, itu 1.100. Pak Mardi hanya diturunkan dulu nggih, ya tidak membingungkan ini. Tangannya diturunkan Pak Mardi. Oke, terima kasih. Ibu Retno. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau tanya, Bu, apa bisa untuk daftar hadir peserta itu rekapannya di-share sehingga kita bisa tahu bahwa absen kita itu sudah masuk atau belum, karena takutnya mungkin pas errornya sinyal atau apa sudah masih ternyata belum terekam. Lalu kalaupun misalkan ternyata kita sudah mengisi dan belum terekam, mungkin kan kita bisa memberikan bukti screenshot seperti yang Pak sampaikan tadi sebagai bahwa kita peserta memang hadir pada saat itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita sampaikan ke teman-teman untuk hasil rekaman dari ini. Kita terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Selanjutnya silakan Bu Retno, kalau ini diturunkan dulu. Oh, bukan ini. Selanjutnya siapa yang untuk bertanya langsung? 1.340 pertama kata Ansor. Bapak mau bantu asli? Buka Bapak Muhammad Abdul Asli dan dibuka mic-nya, silakan bertanya. Tidak ada. Ada satu panjang. Yang lain Bu, seperti ada respon. 1.784 Bapak silakan. Tidak, aku sudah silakan. Waalaikumsalam. Monggo Pak kan bertanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Deng, Bu Budi dan Mas. Selamat pagi. Bagus, sepertinya ada masalah cinta ini. Saya tidak mempunyai screenshotnya karena waktu itu kebetulan sinyal agak sedikit memprihatinkan di sini. Yang kedua, saat pembukaan yang pertama gelombang 1, saya sudah mengisi daftar hadir karena
info Pak, Pak Hari. Itu gimana? Apakah saya termasuk gelombang ini yang dari pertama, apakah bisa ajar saya berbagi atau tidak? Yang kedua, saya mohon untuk nanti misalkan minta link form buatnya ya penugasan formnya di kita bisa. Terima kasih Bu Dwi, Bu Ning, dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Monggo bisa langsung diganti oleh Pak Ari. Yang pertama terkait dengan absensi, nanti kita cek dulu Pak untuk absensi dengan apakah sudah minimal 4 atau bagaimana. Nanti kita cek dulu Pak ya. Bisa tahu kalau ada yang tugas pertama misalkan tidak ada buktinya, tapi jika sudah 2, 3, 4, 5 itu hadir dan mengisi terus, saya kira itu tidak masalah karena minimal ada 4 hadiran. Itu terkait dengan absensi. Terus yang kedua tadi nopo nih? Yang kedua tadi. Halo Pak Agung. Ya. Ya. Form untuk penugasan, nanti sebenarnya kita sudah semua di tim teman-teman fasilitator. Nanti setelah kita kantong tugasnya, saya sampaikan di apa namanya di slide saya tadi untuk penugasan. Tampilkan lagi nih sebentar. Terima kasih. Saya tampilkan lagi. Pak Ari, dengan mau menampilkan penugasan, ini ada beberapa pertanyaan tentang penugasan, katanya kok tidak sama dengan urutannya yang ditampilkan dengan urutannya. Oh iya, mohon maaf. Kita sesuaikan, kita sesuaikan dengan materi satunya. Tadi sudah saya sampaikan, materi satu itu Pak Yohan, materi kedua itu nanti Pak Rahmat, materi ketiga Pak Khairuddin, dan materi ke itu Pak Aris Setiawan. Tapi urutannya memang saya salah nulis, mohon maaf. Nggih. Terima kasih. Ya, di chat soalnya ada yang bertanya. Iya. Nggih, saya yang salah itu, mohon maaf. Mungkin dipertegas. Salah nulis itu. Nggih, sudah. Sesuai dengan materi yang Bapak Ibu terima nggih. Satu itu Pak Yohan, kedua itu Pak Rahmat Effendi, ketiga itu Pak Khairuddin, dan yang keempat adalah Pak Aris Setiawan. Jadi seperti itu untuk materinya. Tapi kalau nggak saya salah nulis, mohon maaf. Ini jam 12 malam tuh, jadi ngantuk-ngantuk gimana? Ya, responnya. Enggak, pertanyaan lain? Pak Ari masih bentar. Oh iya. Bentar. Oke. Sebentar. Yang saya lagi turun soalnya. Saya lagi tidak baik. Mungkin kameranya dengan LS. Oh enggak bisa. Tidak bisa. Ya. Ada halo, belum muncul nggih? belum muncul lagi. Kuning, halo. Ya, halo. Masuk. Mungkin gitu. Tuh. Nah, ini sudah guys. Belum. Kan enggak. Oh. Untuk kita bisa dulu. Iya, nanti berikan. Masih belum kelihatan Pak. Sampean wis duwe back.
Sudah muncul Bapak Ibu? Dereng Bapak Duko masih Belum. masih gelap. Nggih. Saya kopikan di kolom chat untuk link penugasan nggih. Sudah Pak, sudah muncul. Sudah. Nggih. Ini. Yang saya blog ini nggih. Jadi bit.ly kantong tugas _ gelombang kedua. Saya kopikan di kolom chat. Yes, ya. Biar Bapak Ibu bisa ada lagi Bu pertanyaan? Mungkin masih ada yang mengatakan untuk menanyakan secara langsung. Halo, Neng. Saya cari dulu ya, Ira Sarta. Masih mic-nya masih mati, masih aktif. Masih ini ya, tapi masih tunggu, masih mute tuh. Tapi kok mas sudah? Silakan Bu. masih belum terbuka. Mic-nya bukan tapi belum terbuka. Saya pindah ke Bapak Nurdaki. Halo, selamat siang. Silakan Pak. Terima kasih. Ini diseminasi dalam desa itu nanti minimal bekerja secara 3 semester ya, nanti kita mengukurnya dengan teman itu enak. Itu aja, terima kasih. Oh iya, tadi dari panas belum kan ya, dari panas. Oh iya, saya Nurdaki dari SMKN 2 Pasuruan. Saya coba. Saya waktu acara pembukaan itu tidak bisa karena permasalahan signal terus dan ketidaktahuan saya dari mana kalau itu bermasalah saya harus kembali. Memang itu kesalahan saya. Akhirnya saya ininya putus Bu. Sekolah justru jadi tempat melestarikan masalah, maka sekolah itu sudah salah tempat. Hari ini sekolah itu adalah agen perubahan. Guru adalah transformator. Agen perubahan itu ditandai oleh guru yang ingin maju, yang siap berjuang, bahkan ingin terlibat dalam perubahan. Mari karena itu kita melihat Halo, masih video suaranya aku tidak dengar. hanya Perhatikan. Jam kelas hilang. Hilang. yakini Ibu. bangun masyarakat
Ya, kelihatannya ada masalah sinyal ya Bu Sri ya. Suaranya dengan jelas. Iya, pasti agak putus sih Bu. Jadi suaranya Ibu tidak bisa kantang prasekolah baru pendidikan anak usia dini karena mulai 3 tahun melakukan kesadaran bahwa karakter itu penting, tidak boleh dan tidak bisa kita anggap dia tumbuh seperti Halo Bu Sri. kakek nenek kita tumbuh alam, tidak lagi karena kita harus mengenalkan tata cara, aturan, cerita. Halo Bu Sri, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Kesiapan belajar. Ya, sekarang benar. Halo. Sekarang jelas. Cepat dulunya lagi pertanyaan. Terhadap dunia, terhadap perkembangan, terhadap perkembangan, bahkan terhadap selama ini kita saya mana itu melewati masa-masa itu sih dia bisa dikonsepkan namanya itu dari dulu pertanyaan itu sama suka aku malah kayak jalan yang pulang ke jalan itu perlu sudah jalan itu terus jalan sama pulang itu karena gitu jadi Bu Sri kali kegiatan selain apa namanya pabrik tanah. Oh, yang hari pertama saja yang itu. Oke, artinya semuanya mengikuti itu. Iya. Oke, tapi mungkin untuk esensinya lingkungan sangat tidak masalah. Oke, dari ketika itu terkait dengan esensi. Terus kemudian terkait dengan file sebaiknya diperbaiki nanti bisa biar ulang lagi. Saya nggak apa tapi saya apa nanti betul itu kasih. Terima kasih Bu Sri. Ada gangguan sedikit tadi, tapi alhamdulillah dari pertanyaannya tadi sudah bisa dipantau dengan jelas oleh Pak Ari. Selanjutnya, Sinten kali guna yang banyak sendiri yang mengatakan Bapak bisa baca apa Pak Ari? Boleh kalau siapa lagi yang berkesempatan untuk bertanya? Sudah saya buka itu. Untuk saudara dulu ya. Masalah usaha. Bu, mau tanya? Silakan. Halo? Ya. Nah, ini untuk pengumpulan tugas, ketika saya mengumpulkan tugas dan saya benar-benar, apakah nanti pengumpulan itu revisi matanya kalau misalnya
aja sekarang gitu, ada form perbaikan atau ya itu yang fungsinya itu yang benar. Gimana Pris, sudah jelas Terima kasih Bu. jawabnya? Ini tugas yang sangat penting Bu. Buku yang itu manfaat yang teman-teman keluhan nanti atau dari tingkatasi kalau tingkatan dari tugas topik itu semua itu itu tuh jadi kalau itu kang yakin dengan tugasnya monggo dari praktek waktu sampai tanggal 20 itu masih memastikan bahwa tugas yang bapak itu upload itu seharusnya dengan apa namanya buku pertama itu di materi itu oke. Untuk yang 25 ya, ternyata posisinya harus 5 orang, harus itu semua itu BNP apakah terlintas karena kalau anggota BNP itu kalau teman-teman saya dari itu tidak lagi kalau untuk karena kalau di sekolah kita dari itu bagaimana sudah jelas silakan dijawab tentang peserta administrasi sebagai tugas lima. Terima kasih Bu bahasanya destinasi. Pada prinsipnya tujuan destinasi itu adalah untuk bersama anggota NDB. Pada prinsipnya seperti itu. Dengan kondisi yang mungkin seperti yang Bapak Ibu sampaikan akan dari internet atau seperti apa, minimal ada satu mapel. Jadi kalau itu menjadi standarnya minimal seperti itu. Tapi kalau misalnya terpaksa tidak ada, ya teman-teman satu sekolah pun suruh bentuk kita nggak apa. Itu kalau terpaksa tidak. Jadi harapnya bisa menjadi fasilitas di MGMP terkait dengan kegiatan khusus dari ini Bapak Ibu. Jadi itu Bu Tri ya. Terima kasih. Pak Kuning, Bu Dewi. Masih ada yang mau kesempatan? Enggak, ini tadi sudah cukup nih. Atau begini, sementara pertanyaan yang bisa jadi banyak sekali itu dari berbagai pertanyaan barangkali bisa dibuka. Oke, terima kasih Bunda. Ini kita lihat yang dengan juga banyak dan kayaknya juga nggak pasti ya. Untuk pertanyaan secara umum sama, yaitu kita diseminasi yang tadi sudah ditanyakan ya. Terus lagi tentang
ingin ini ya misalkan materi sudah kesehatan dan materi sebenarnya ini pertanyaan dari dan kesehatan itu 1, 5, 6, 8 sesuai dengan apa yang ada di buku panduan ya, berarti satu materi bisa pakai untuk didefinisikan di pelaksanaan iya diambil faktor mau yang materinya anaknya Pak Fendi atau Pak Rudin atau Pak Arsiawan, monggo boleh silahkan bisa diambil salah satu. Nanti bisa dikembangkan lagi ketika pelaksanaan berikutnya dengan teman-teman SJMP dengan misalkan KIKD di Mapel Bapak Ibu, itu pengembangan sebenarnya seperti itu. Tapi untuk kegiatan kita ini kita bisa ambil materi salah satu yang nantinya harapannya adalah Bapak Ibu JMP Kabupaten Kota Bapak Ibu semua itu bisa melaksanakan bergantian untuk kegiatan seperti ini gitu. Itu Ibu. Oke. Jadi kalau saya itu lagi ya, jadi materinya harus diambil dari pemaparan materi sebelumnya ya Pak ya. Iya, nah. Selanjutnya pertanyaan lagi yang bisa saya tanyakan ini, pertanyaannya cukup banyak juga sebenarnya, cuman aku menanyakan di sini ada pertanyaan Ibu Rika ya, maaf Ibu mau tanya di seminarnya boleh dilakukan malam hari tetap hari ya Kami habis langsung lagi destinasi kapan saja kalian buat, itu artinya destinasi itu bisa dilakukan kapanpun Bapak Ibu teman-teman yang lain juga bisa nanti jangan sampai destinasi mengganggu kegiatan itu. Ini ada lagi mungkin yang bisa penting ya. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Sayuti dengan berbukti 165. Ibu rumah berdiri, namun penjelasan kita mengenai video 31 saya tidur pakai kamera, lalu videonya keluar itu filmora. Boleh saya seperti apa ya apa namanya tulisan gitu. Iya, tulisannya dapat aku kan rumah aplikasi itu kan memang berbayar nih, jadi kalau memang ada laporannya tidak masalah. Oke, terima kasih. Ini lagi ada pertanyaan dari Ibu Sri Abdi ini kayaknya sudah nggak? Bagaimana untuk penamaan saya sudah milik sudah terlanjur diberi nama, apakah saya harus menghitung tugas? Dikirim nanti bisa di apa saya lihat untuk update datanya di komputer, karena harus dengan kita dengan buku mandi. Ya sudah dimasukkan pertanyaan milik tadi terus ke center. Ya. Ini masih kali mohon maaf Bapak kalau misalnya dua tugas saya tadi pertanyaan dari Ibu Eni itu tadi mohon maaf kalau misalnya dua tugas saya pasti setelah masuk kantung memang tapi setelah dicek di kantor tugas pus ada permasalahan ini kedua harus kita yang beda itu gimana Bu? Email yang beda kita lakukan menggunakan email yang beda gitu gitu. Kurang tahu kan soalnya pertanyaan
ini sih sebenarnya mungkin bisa dibuka biar jelas. Bu Eni sudah kami. Sambil nunggu kok bisa pertanyaan lagi. Tadi seperti yang saya katakan nanti ini dari Ibu Elvi Rahmanita, mohon nanti materi bisa. Oh, nanti kita share. Terus ini dari kita dan kita ada selamat tampilan presentasinya customer. Terus kita ini karena materi yang disampaikan ini agak ya mantap. Berarti salah iya. Jangan maaf, terima kasih Pak. Tulisannya. Nah ini ada pertanyaan ini. Ikan jiwa bumi aku info untuk berkasnya atau tugas ini siapa ya? Aku ada yang instruksi dan nanti belum sama sekali. Sementara kita sementara mungkin dari Pak masing-masing memberikan dari selain dari Ustadz, jadi kita juga ya hanya satu linknya. Oke, ini pertanyaan dari Bapak Baswita Jadong. Bu mau tanya, untuk tugas lima ini yang diupload ke Google dan diupload ke kantor tugas itu apa saja? Kalau tugas lima itu hanya link link YouTube saja. Kalau ada videonya, misalkan Bapak Ibu bisa mengupload ke YouTube misalkan, bisa mengirimkan videonya, itu dimasukkan ke Google Drive itu yang dikirimkan ke kita di tugas. Itu ada link Google Drive, ada link YouTube. Nah, kalau misalkan tidak bisa mengupload ke YouTube, Bapak Ibu bisa mengupload videonya ke folder Google Drive Bapak Ibu itu dari Terus yang dilakukan tugas itu apa saja? untuk tugas lima? Enggak, yang ditanyakan yang diupload ke kantor tugas itu apa saja? Tugas besar, saya ulangi. Gini. Yang diupload ke tugas apa saja? Bapak Ibu nanti membuka link di dua itu nanti akan ada pertanyaan setiap materi ya. Jadi tugas itu adalah materi pertama, materi kedua sampai tugas lima itu adalah tugas destinasi. Nanti yang disebut wajib perlu diperhatikan, saya ulang lagi bahwa itu nanti wajib adalah PDF yang isinya adalah penugasan. Penugasan itu wajib tiap tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 itu ada PDF yang wajib Bapak Ibu. Namanya kirimkan nanti ada itu ada PDF-nya. Terus yang kedua, daftar pendukung. Di situ saya berikan dua tempat, artinya itu untuk aku pendukung ya. Yang pendukungnya bisa satu. Misalkan pendukung Jokowi misalkan seperti link puisi misalkan. Yang diapa ada link puisinya. Tidak perlu upload puisinya. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Bisa dua alternatif di kantor tugas itu adalah link di atas dan link di atas. Apakah itu harus diisi tentang tidak wajib Bapak Ibu? Sedangkan ada komputernya apa namanya kalau Bapak Ibu bisa menguploadnya. Kalau yang linknya saja untuk bisa kita linknya di akan masing-masing itu akan tugas. Tapi videonya bisa dilihat caranya yang sudah dibuat oleh Kak Hadiati
saya berikan di slide. Seperti itu Bu Dewi. Oke, terima kasih Pak Aldi. Itu masih ada lagi pertanyaan. Saya tadi awal minggu registrasi 1190. Saya menggunakan 2 email, dalam kurung email. Email yang saya gunakan mendaftar. Saya semangat tidak. Karena untuk pembuatan pembukaan saya menggunakan email di apakah diperboleh buka? Makasih pertanyaannya. Selama Bapak itu mengirimkan tanggal tugas dengan satu email dan tidak bisa menerima, artinya kita tetap registrasi Bapak. Jadi mereka kasih Bapak tugas sebagai kita itu pakai email manapun tunggu kita itu Tapi saya kan kita pada saat emailnya satu ya satu saja karena kalau email itu dengan ya email saja itu pendaftaran email itu mengerjakan tugas saya nggak masalah ya kalau sama dari mengerjakan SPD, MPD untuk seminar. Jadi kalau peserta dari 5 mungkin terkumpulkan dan sudah proses nanti terus tidaknya tercampurkan kalau kami lewat dinas di sekolah pertanyaan yang saya ancam nanti terkait coba membantu menyampaikan terkait dengan kelulusan kesempatan apakah itu bisa mengunduh syarat bisa Bapak Ibu akan bisa download di aplikasi Jawa Timur itu nanti setelah semua penugasan dan semua hasil titik dinyatakan Bapak Ibu tuntas dan Jawa Timur seperti itu nanti kita akan Bapak Ibu untuk sertifikatnya mungkin kita bisa tembuskan ke dari wilayah masing-masing mungkin seperti itu. Ya, saya kira sudah jelas ya. Ini yang penting jangan keluar dulu, setelahnya sudah selesai pada intinya ya. Iya. Sampai kami situ. Di sini kan informasi apapun bisa untuk begini. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu dan Sumiati dengan registrasi 158. Apakah ada perpanjangan waktu dalam tugas mengingat ada beberapa kendala terkait jurusan sehingga materi tidak bisa diikuti dengan baik? Kenapa ada? Ya, ini itu yang tugas 1, 2, 3, 4 itu ya, tugas 1, 2, 3, 4 yang tak belum masih ditunggu kalau itu sampai tanggal 20. Kenapa kita tetap tanggal 27? Karena tanggal 27 kita harus pakai gelombang 3, gelombang 4 dan gelombang 5 itu masih panjang. Pikiran kita masih panjang karena sama 3 gelombang yang belum kita selesai. Jadi masa satu hari Bapak Ibu yang menunggu tugas 1, 2, 3 misalkan Bapak Ibu belum selesai monggo ada waktu buat sekarang kemudian diambil nanti mendekat 20 semua tugas kita barengan itu bisa nanti silakan dan bisa dilakukan satu hari saya kira untuk menyelesaikan status 5 bisa
Bang lagi ngerti. Hasil kantong tugas menggunakan link masuk dalam satu modul. Bapak bagaimana solusinya? Tugas yang sudah terlanjur dikirim ke kantong tugas. Saat menerima kantong tugas menggunakan masing-masing file di Google Drive dalam bentuk file-file tersebut dalam jadi Pak mungkin kalau misalkan Bapak itu mengirimkannya tidak benar, tidak khawatir itu salah, perlu diperbaiki ya. Jadi sebenarnya file pendukung itu yang saya berikan itu adalah file pendukung di masing-masing tugas. Di seperti yang disampaikan Pak, kalau misalkan ada filenya bisa diupload. Misalkan ada link untuk aplikasi Prezi juga akan itu bisa dimasukkan atau dikumpulkan. Jadi mungkin dimaksud tidak perlu memperbaiki satu dua tidak perlu harus diperbaiki kalau memang mereka sudah benar. Ini boleh ditambah itu lagi nih Pak. Ini boleh Pak. Bukan tidak sesuai Pak, boleh Pak. Gua mengumpulkan Prezi belum dia saja nanti akan masuk ke link namanya penugasan pertama. Nanti pada posisi di semua langsung ke apakah menjadi kedua, silakan dijawab, silakan masuk ke link apa penugasan kedua. Karena di situ akan diuji. Tapi karena itu ke angka 5 ya, langsung nanti ya itu nanti namanya akan ke halaman penugasannya apa diinginkan. Itu karena tidak ada saya buat wajib untuk apa namanya apa dia uji akhirnya untuk dievaluasi. Kalau dulu saya tidak bisa lewat kan bisa silakan Bapak aplikasi yang mau kayak bisa itu untuk kalau di akhir itu ya Pak ya. Iya nah akhir wajib. Oke Pak, ini nomor 106. Bapak saya masuk tentang tugas itu apakah bisa Pak Ibu untuk cek itu sudah belum mungkin sudah dibagikan ke teman-teman fasilitator ya, nanti bisa ditanyakan di masing-masing fasilitator ke fasilitator saja untuk masalah itu sudah kalau atau belum, monggo nanti bisa dijawab ke teman-teman fasilitator itu Bapak Ibu nih, karena di mana tugas itu kirimkan dan kita sangat privasi ya, kita tidak sampaikan semuanya. Nanti dijawab ya ke teman-teman fasilitator untuk itu Bapak Ibu. Saya kira sudah cukup juga nih, kita tinggal masuk atau belum bisa menghubungi ternyata aku sudah memberikan tugas tugasnya merasa minta waktu sedikit untuk Pak Ari closing ya Pak ya, bukan materi hari ini. Silakan Pak Ari.
Terima kasih Bu dari Kuning, Bapak Ibu koordinator fasilitator, Bapak Ibu peserta semuanya. Sedikit menambahkan terkait dengan kantor besar. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperbaiki tugasnya, Bapak Ibu bisa sampaikan untuk kantong dengan catatan nanti akan mengisi kembali mengulang dari awal di isian tersebut. Semoga kita sampai tanggal 20 berjalan lancar. Persemangat Bapak Ibu karena kegiatan ini juga perlu waktu ekstra. Dari saya cukup sekian, mohon maaf berkenan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan mengatasi pencerahan kepada Bapak Ibu beserta gelombang 2. Nanti jika masih ada pertanyaan disampaikan dalam grup. Dan juga langsung jatuh kepada Pak Adi kalau berkaitan dengan asosiasi. Kemudian sampai saat ini masih 120 partisipan yang bergabung dengan acara ini. Nanti karena waktu yang cukup memberikan kita, saya sebagai moderator mohon maaf tidak ada kesalahan ucap mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Jadi saya mohon maaf untuk acara ini mari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dilanjutkan. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Bapak Ibu fasilitator dan seluruh peserta gelombang 2. Biar pada siang hari ini dalam selesai bersilakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan atau hal lain yang jelas untuk ditanya di masing-masing melalui digital atau langsung di ke Adi. Dan kalau kita harap Pak Adi, Ibu fasilitator itu dipersilakan. Halo. Ibu Dewi. Sudah cukup. Saat ini ada 291 termasuk